Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Allah agar ilmu nanti yang kita peroleh pada kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat, berkah, dan nambahi pengalaman ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 8 yang saya cintai dan saya banggakan, saya selalu berdoa kepada kalian semoga kalian diberikan kesehatan, umur panjang, dan ilmu yang manfaat ya. Untuk pembahasan pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang unsur-unsur teater ya. Kebanyakan orang itu memahami teater memang hanya seperti di sinetron, kemudian perfilman dan lain sebagainya. Tetapi untuk kali ini saya akan menjelaskan mungkin ada sedikit perbedaan ya mengenai teater terlebih dahulu sebelum kita nanti membahas unsur-unsur teater. Ya, terlebih dahulu kita pahami dulu teater itu kalau kita cari arti secara harfiahnya itu memang satu panggung besar, satu gedung yang berisi tentang yang isinya memang ada pertunjukan-pertunjukan, itu dia namakan teater. Makanya terkadang sering kita melihat di tempat-tempat wisata ada tulisan teater begitu. Jadi di dalamnya itu adalah satu panggung yang besar yang diisi dengan satu kegiatan-kegiatan seni peran. Memang pada umumnya seperti film, seperti apa yang berhubungan dengan seni peran itu bisa atau masuk dalam kategori teater. Jadi memang seluruhnya seperti perfilman, sinetron, kemudian film pendek, film dokumenter, kemudian teater simbol dan lain sebagainya, semuanya itu pasti akan memiliki beberapa unsur yang nanti akan saya terangkan pada pembahasan spesifikasinya nanti ya. Untuk kali ini teater itu memang apa ya, sing gampangane iku ya seni peran apapun itu maka akan menjadi satu pertunjukan. Nah, ini yang secara umum dinamakan memang seni teater ya. Anak-anakku sekalian, kenapa ini kita akan pelajari? Karena ini penting sekali, apalagi kita sekarang sudah memiliki media sosial berupa YouTube, yang justru dengan YouTube tersebut kita bisa berkreasi sebaik mungkin. Di samping nanti kita bisa mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan uang di YouTube, kita terlebih dahulu berkarya sebaik-baiknya. Jadi melalui teater ini ketika nanti sudah saya ajarkan mengenai teater, Anda bisa berkreasi sendiri, membuat satu channel YouTube, terus kemudian Anda melakukan seni peran. Apapun temanya, sing penting kalian berkreasi. Jadi temanya opo ae ya terserah, yang penting itu berkreasi. Nah, apa saja yang dibutuhkan oleh seorang aktor dalam menjalankan seni peran ini? Nah, ini yang dinamakan unsur-unsur teater. Baik untuk seni peran ini ya, untuk seni peran teater ini sebenarnya materi ini itu pasti akan harus dipelajari oleh seseorang yang mau terjun di dalam seni peran ya. Makanya untuk materi ini bisa untuk kelas 8 dan juga bisa untuk kelas 7. Jadi kelas 7 dan kelas 8 ini adalah dasar atau pokok penting dalam bermain seni peran. Jadi sebelum melakukan seni peran itu kita harus tahu unsur-unsur teater terlebih dahulu.
nanti baru kita akan kembangkan baik berupa media yang akan kita gunakan untuk mengembangkan seni peran ini, bisa melalui YouTube, bisa melalui Facebook Live, bisa melalui Twitter dan lain sebagainya. Namun yang paling gampang itu sebenarnya kalau menurut saya sih untuk berkarya itu di YouTube itu saya kira lebih enak, lebih mudah. Caranya daftar yuk gampang kok ya. Tak doi pada sesi terakhir bagaimana cara mendaftar YouTube kemudian menguploadnya gitu ya. Itu nanti kalau Anda memiliki kreasi-kreasi di situ nanti bisa di-share ke teman-teman agar nanti bisa bisa menjadi bahan perbandingan. Seni teatermu ini apik poga, seni peranmu bagus atau tidak. Baik, kita lanjutkan untuk unsur-unsur seni teater. Unsur-unsur seni teater itu yang pertama adalah naskah. Kita harus memiliki naskah terlebih dahulu. Naskah itu apa? Ya alur cerita yang nantinya akan kita perankan itu naskah yang harus ditulis berupa baik itu secara lengkap maupun sekedar gambaran pokoknya. Ya, gambaran pokoknya, kemudian percakapannya bisa improvisasi sendiri. Improv itu apa? Dikembangkan sendiri sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tetapi kalau ditulis secara utuh itu bagus, baru kemudian kita bisa improvisasi dari kata-kata. Misalnya, kamu mau pergi kemana gitu ya. Tulisannya naskahnya seperti itu, tetapi kamu bisa mengatakan, hey, atau mungkin ditambah, halo guys, hey, kamu mau pergi kemana? Kamu mau pergi kemana sih? Atau ditambah apa? Terserah bagaimana kita mengembangkan itu, tapi intinya kamu menanyakan seseorang tersebut mau pergi kemana. Itu namanya improvisasi ya. Jadi yang pertama memang yang diperlukan itu adalah dalam seni peran itu adalah naskah ya. Saya kira untuk materi ini sangat bagus pula untuk kelas 9. Walaupun memang di kelas 9 saya tidak akan begitu memberatkan kepada kalian untuk membuat peran ya, membuat seni peran. Namun apabila nanti di kelas 9 mau membuat seni peran, mau membuat YouTube, mau membuat film dengan durasi tidak usah lama-lama, mungkin sekitar 5 menit saja. 5 menit, 8 menit menurut saya sudah cukup untuk mewakili nilai dalam pembelajaran seni teater ya. Di kelas 9 nanti monggo yang pengen menyetorkan seni peran ya percakapan lah, tidak perlu lama. Jadi menggunakan intonasi atau membuat satu cerita. Boleh berkelompok 4 orang, 5 orang atau 6 orang. Yang penting di dalam satu kelompok itu semuanya mengucapkan semua. Jadi nanti yang jadi kameramen, sekarang HP kan gampang, itu banyak ditemukan di mana-mana ya. Hampir setiap orang itu memiliki HP, bahkan live streaming sebenarnya juga ada HP-nya masing-masing kan. Jadi itu bisa untuk syuting kalian untuk melakukan seni peran. Percakapan biasa-biasa saja lah, misalnya mengenai pentingnya menggunakan masker, mengenai cuci tangan, mengenai jaga jarak. Ini bisa menjadi satu tema untuk kalian bahas, untuk kalian jadikan seni peran. Misalnya, halo, selamat pagi. Kamu kenapa nggak pakai masker? Allah, biasalah nggak pakai masker nggak apa-apa. Jangan begitu. Kamu harus pakai masker. Sebab apa? Wah, kalau kamu pakai masker, misalnya kamu terkena satu virus misalnya, dan kamu aman-aman saja, tapi orang tua kamu, kakek kamu, orang yang di sekeliling kamu itu akan tertular, berbahaya. Kamu aman, tapi yang lain bagaimana coba? Misalnya dibuat percakapan seperti itu. Itu salah satu contoh bagaimana membuat seni peran, dan naskahnya harus kalian tulis terlebih dahulu. Bisa nanti kalian kirim naskahnya. Orang wong limo misalnya dibuat durasi 5 menit bisa, dibuat durasi 10 menit bisa. Videonya bisa dikirim atau diupload di YouTube kalian masing-masing, kemudian kalian share ke kita, nanti ada penilaian.
Atau kalian bisa menyetorkan videonya di madrasah, nanti akan saya upload di YouTube-nya MTS Rotus Ruban, MTS Rotus Ruban ya. Oke, kita lanjutkan yang pertama yang harus kalian miliki ya, kelas 7, 8, 9 yang harus kalian miliki adalah naskah. Jadi naskah itu harus kalian tulis. Nulisnya gimana, pakai komputer kah? Tidak usah, kita pakai tulisan tangan tidak apa-apa ya. Jadi menulis menggunakan tangan itu lebih bagus menurut saya. Nanti kalian foto, kalian kirimkan ke saya. Lalu dengan kalian membuat video dan memerankan itu ya, maka kalian akan beres nilainya di seni teater, di bab seni teater, yaitu bab keempat ini. Kemudian yang kedua yang diperlukan dalam dalam teater itu adalah memang seni peran. Seni peran itu terkadang diri kita itu enggak sesuai dengan keinginan kita. Nek misalnya ono wong sing memerankan satu tokoh sing memiliki sifat buruk, belum tentu loh hati kita itu buruk. Orangnya yang memerankan itu belum tentu aslinya buruk. Tetapi bagaimana dia mampu mampu untuk memerankan karakter itu dengan baik, itu luar biasa itu ya. Maka ya kita memang harus memunculkan dalam diri kita, iki aku wong elek iki pokoknya piye carane saelek mungkin gitu sifatnya gitu, misalnya begitu. Tetapi bisa saja dari 5 pemeran ini tidak ada yang pemeran antagonis, tidak ada yang pemeran jeleknya, semuanya pemeran baik dan memberikan inspirasi, memberikan solusi, memberikan satu manfaat semua, tidak masalah. Jadi tidak harus berperan itu dalam satu film itu harus ada yang buruk, ada yang baik, semuanya dibuat baik semua, malah itu justru bagus. Kalau ada yang buruk mungkin belum sampai terjerumus kepada keburukan, sudah ada orang yang berperan untuk memperbaikinya. Nah ini lebih bagus. Jadi mengurangi contoh-contoh keburukan, misalnya maling, terus engko mbok doi carane maling piye, kan malah justru akan menimbulkan madharat. Jadi sebelum dia maling, dia kan menyusun rencana mau maling, terus ada orang yang datang, jangan maling, soalnya nek maling itu uangnya tidak berkah dan lain sebagainya, tidak akan membuat kalian kaya, tidak. Jadi saat durunge melakukan sesuatu, pemeran yang lain sudah memberikan solusi dan sudah memberikan semacam masukan ya, atau larangan supaya tidak melakukan hal tersebut. Jadi tidak harus dicontohkan caranya maling piye, tetapi dia baru berniat untuk maling aja kemudian diketahui oleh temannya dan temannya memberikan masukan. Itu satu contoh seni peran, dan ini harus memang diperankan oleh orang-orang yang memang berkompeten dalam dunia peran itu ya, bukan perang ya, tapi dunia peran. Ya sebenarnya yo angel itu biasanya nek di syuting ku isin iku lho, angele mek iku tok. Biasanya itu sing sulit itu adalah nek arep syuting itu angel. Terus editingnya bagaimana? Memang ini menjadi salah satu masalah ya. Tapi kalau untuk saya diedit sih tidak masalah. Kalau pengen minta dieditkan ya monggo, saya juga akan berusaha semaksimal mungkin. Nek kepengen dimasuk nonong di kreasi film TV ya monggo. Saya juga tidak melarang untuk misalnya kalian menyetorkan video mentah terus kemudian dekok nong kreasi film TV ben nongko iso didelok wong akeh oleh jumlah subscriber saya, nanti bisa ya monggo lah, bisa disetorkan. Dan itu kalau bagus wes pokoknya ibaratnya gak api-api nemen lah. Misalnya ya sederhana aja, saya sudah ngasih nilai mesti 85 ke atas. Karena apa? Menghargai kalian berkarya itu menurut saya sangat penting ya. Tanpa mengabaikan wes seni peranmu apik mbok elek, yang penting gawe. Itu adalah satu hal yang menurut saya itu sudah luar biasa ya. Kemudian unsur yang ketiga itu di dalam seni dalam seni teater itu ya mesti gerakan ini yang nanti akan memunculkan seni peran kalian. Jadi orang ketika
lari gitu ya. Mesti ada gerakan lari, tidak mungkin ayo lari terus kemudian sampai diam saja. Ini satu tidak ada action di dalam peran kita. Jadi baru ketika model larinya, terus kemudian ngos-ngosannya, itu berhubungan dengan seni perannya. Ini yang memang agak sulit. Terkadang lari kita tidak terlalu jauh, tetapi kita seolah-olah ngos-ngosan, larinya jauh banget ya misalnya. Ada lagi orang takut misalnya, misalnya begitu. Ada gerakan misalnya, ada sembunyi, ada kemudian menutup wajah dan lain sebagainya. Ini gerakannya, tetapi seni perannya apa? Seni perannya itu ya tentunya mesti tidak hanya sekedar bergerak, delek dan lain sebagainya. Delek guya-guya lucu dan tidak ada feel, tidak ada perasaan bahwa menunjukkan bahwa orang ini takut. Maka sekarang baik di dalam dunia teater maupun di dalam dunia perfilman itu malah justru ditambahi efek-efek musik ini yang nanti akan mendukung di seni teater itu tadi. Nah, maka selanjutnya unsur di teater yang memang termasuk penting itu adalah musik. Musik ini berfungsi untuk mengarahkan, menciptakan satu suasana sehingga settingan Anda ketika ini pas suasananya misalnya mencekam, mesti akan dikasih musik yang mencekam itu ya. Jadi nggak mungkin juga kalau mencekam dikasih musik yang dangdut gitu ya, mesti nggak akan masuk. Jadi terus kemudian sedih misalnya, musik sedih pasti sudah ada dan kalian itu bisa mendapatkan musik-musik yang untuk back sound itu dengan sangat mudah dan gampang ya, di YouTube juga bisa didapat. Kalau pengen nggak kena copyright ya gampang, cari aja di library musik, di perpustakaan musik kan sudah disediakan secara gratis, tinggal download, kasih genrenya aja, senang, sedih, bahagia, romantis, dramatis, ada semua. Tinggal milih musiknya didengarkan, oke. Nah, inspiratif, ada juga musiknya, pokoknya lengkap. Makanya kalau saya biasa membuat video itu di channel saya ada Grafida 2, Grafida Art, Grafida Bikayu di Kreasi Film TV, itu selalu menggunakan musik-musik itu yang tidak kena copyright itu. Ya. Jadi unsur yang pertama satu naskah, kemudian yang kedua adalah seni peran, kemudian yang ketiga ada gerakan, keempat itu adalah musik. Selanjutnya adalah seni rupa. Seni rupa ini akan berhubungan dengan biasanya berhubungan dengan background yang kita gunakan, berhubungan dengan make up, berhubungan dengan kostum yang kita pakai. Wong tua omongannya wis cocok. Nduk, piye kabare nduk, misalnya gitu ya. Ada suara orang tua gitu ya. Aduh, awak untukku loru misalnya. Tapi wajahnya masih tidak didesain dengan wajah orang tua, maka tidak akan masuk gitu ya. Jadi seni rupa ini akan selalu mendukung seni peran yang akan kita perankan. Jadi kalau makanya ketika ada peran SMA itu kadang ada orangnya yang terlalu ketuaan dijadikan SMA, maka yang dirubah itu biasanya adalah mungkin model rambut, kemudian seragamnya, cara manjanya, cara ngomongnya. Walaupun dia sudah umurnya mungkin sudah masa-masa kuliah, itu bisa saja menjadi pemeran pemeran anak SMA gitu ya. Kalau kita tidak memperhatikan itu semua, maka yang terjadi adalah cerita itu tidak bisa ditangkap ya. Cerita itu tidak bisa ditangkap oleh
diri kita masing-masing, jadi tidak bisa ditangkap oleh penonton. Iki janjane piye kan gitu, ya kan? Nah, ini penting. Jadi seni rupa ini bukan terus diajarin ngelukis yoga, ya neng bagaimana mendukung itu? Berhubungan dengan settingan di bagian belakang, berhubungan dengan make up wajah, berhubungan dengan kostum, ya kan? Kostum, misalnya wong desa gitu kan? Ada wong desa ya kostumnya apa itu kostumnya ya kostum koyok wong desa gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini yang saya maksudkan seni rupa di dalam memenuhi unsur teater. Jadi kalian memang loh, nanti kalau membuat itu apakah harus kita pakai kostum yang seperti itu? Ya tidak perlu, tidak apa-apa. Menurut saya yang saya butuhkan hanya bagaimana Anda mengaplikasikan naskah itu menjadi satu buah peran gitu aja toh. Jadi semuanya bisa berperan menjadi orang yang seusia kamu sendiri gitu. Usia kamu sendiri. Jadi misalnya kalian seusia SMTS, seusia SMP, atau ada yang agak sedikit bisa di make up sedikit misalnya dikasih apa kerutan-kerutan gitu akhirnya menjadi agak tua, atau mungkin pakai jilbab yang biasa dipakai ibu-ibu. Jadi kalau biasa jilbab untuk anak muda kan biasa jilbab itu kalau dipakai ibu-ibu kan lain jilbabnya, ada mikromahnya, terus kemudian ada baru ditutup dengan menggunakan jilbab misalnya, kan seperti itu bisa dirubah sedikit. Nah, ini berhubungan dengan apa? Seni rupa. Kemudian yang terakhir, yang unsur teater yang terakhir itu adalah seni tari. Memang di dalam tarian teater itu, karena pemahaman teater itu memang bukan untuk bukan film ngono kuwi gak. Jadi lagi masuk dalam panggung itu sudah ada tarian-tarian jadi gitu. Jadi bedanya di situ, dan ketika di satu panggung itu tidak ada yang namanya cut action itu kalau di panggung sudah wes pokoknya harus munggah terus sudah bermain teater sampai selesai itu. Tapi kalau film kan enak, masih nggak salah kadang itu salah ya apa muni opo gitu terlalu kepuntel-puntel sampai oke, cut, ulangi lagi ya, siap, 1, 2, 3 action gitu kan. Kadang bisa dipotong-potong, enak kalau main film masih bisa dipotong-potong. Tapi kalau di teater di seni peran di panggung gitu sudah, kalau sudah di atas lupa, maka terkadang yang ingat mengingatkan, kata-katanya dipancing-pancing sehingga muncul kata yang diharapkan. Maka seperti itu ya. Jadi ini anak-anakku sekalian, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kalian harus membuat naskah ya. Membuat naskah, terus itu yang wajib. Tetapi kalau pengen memiliki tambahan nilai yang banyak terus pokoknya mesti bijine di seni teater, ya sudah buat video gitu aja. Buat video, jadi itu sudah merupakan hal yang saya butuhkan sebenarnya, saya butuhkan dari wujud praktek unsur-unsur seni teater yang sudah kita pelajari. Oke, saya ulang sekali lagi. Unsur teater untuk kelas 7, 8, 9 ya sama ya. Unsur-unsur seni teater yang pertama adalah naskah, yang kedua adalah seni peran, kemudian yang ketiga adalah gerakan. Yo gak mek swara tok ya, kudune ketok ana gerakan. Yang keempat adalah musiknya, pengiring. Pak engko nek gak nganggo musik pengiring piye? Ora masalah. Sing tak butuhno mek kowe duwe naskah, terus iso mbok perano ngono ae, mbok perano. Wis mbok perano. Pakaiannya sederhana, nggak apa-apa, tidak perlu aneh-aneh gitu. Pokoknya ono naskah, mbok perano, mbok syuting, itu yang saya butuhkan. Nenek kita pelajari unsur-unsurnya. Yang pertama tadi apa? Naskah, seni peran, ono gerakane, ono musike. Yang kelima itu apa mau? Yang kelima
Sing kelima, ono seni rupa ya bagian tadi ya, make up dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah tarian-tarian. Nah, yang tidak diwajibkan adalah tarian-tariannya. Oke ya. Saya kira itu dulu yang bisa saya berikan untuk hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan kalian bisa apa itu ya, mempraktekkannya ya. Waktunya kapan iku? Terserah kowe lah. Sing numpuk tak biji, sing ora numpuk ya tak biji. Saanane ya. Kadang saya tidak pengen membebani, tidak pengen apa ya, membebani kalian untuk membuat satu seni peran itu ya. Jadi menurut saya adalah kalian memang perlu latihan ya. Tapi kalau pengen konsultasi silakan dihubungi, mungkin hubungi nomor saya di 085-290-270-2238 ya. Saya ulangi lagi 085-290-270-2238. Itu nomor WA saya, bisa konsultasi dengan saya, monggo. Silakan mau nonton kreasi film TV ya, monggo di YouTube. Itu ada Mas Joko, Pak Satpam kita yang jadi pemeran teater. Dia juga di situ di kreasi film TV itu dia menjadi tokoh utama ya, jadi talenta utama di situ, dan masih banyak teman-temannya yang menjadi talenta. Di sana ada satu cerita unik, lucu, dan pokoknya hanya menghibur lah, tujuannya hanya begitulah, untuk apa itu, untuk untuk karya gitulah, untuk karya. Ya apik ora, yang penting ya berkarya gitu ya. Mbah ditonton ora, yang penting berkarya. Insya Allah ini akan menjadi satu karya yang baik dan bisa bermanfaat untuk siapa aja lah gitu ya. Oke, terima kasih kepada anak sekalian kelas 789, langsung pokoknya wes dirangkep, diprol ya, karena memang materinya sama sih, saya lihat ya, mesti unsur teater harus dipelajari oleh kelas 7, 8 dan 9. Karena di kelas 7 kemarin yang kelas 8 belum mendapatkan pengalaman tentang itu, kelas 8 juga belum pernah mendapatkan. Maka tentunya membuat satu karya itu ya butuh proses ya. Banyak teman-teman kita yang sudah bisa berkreasi melalui video-video di YouTube mereka. Oh ya, tadi saya sudah janji piye carane nggak YouTube. Kalau kalian sudah punya email ya, kalau sudah punya email, buka email kalian, terus kemudian buka tab browser baru, buka tab baru, kemudian kalian ketik www.youtube.com ya, www.youtube.com ya. Nanti kalian langsung akan masuk dashboard, langsung silahkan upload video pertama Anda, biasanya langsung begitu ya. Jadi Anggris terbuka email kalian, kemudian kalian disuruh mengupload video. Gampang, jane dari 5 menit ngono ya. Apa iki? Ya ora sik angel lah jane gitu ya. Kalau mau langsung ditampilkan di kreasi film TV boleh Pak? Oh, boleh, silahkan. Engko nek kowe terkenal ya kowe dhewe sing terkenal ya, bukan saya. Tapi kalau pengen membuat film bersama saya, monggo, nanti tak fasilitasi kamera ya, Terus Pak, aku pengen ngene iki syuting lagi, dievaluasi naskahnya piye gitu ya. Sudah cocok atau belum? Kalau sudah cocok, oke Pak, langsung nanti kita melakukan seni peran, langsung di syuting, diupload. Bagus ya. Aku sebetulnya berkreasi kalau sampai itu, sebetulnya berkreasi. Yang pertama, langkah pertama tadi pokoknya lah gawe naskah. Naskah biaya yo bolehlah nanti bersama-sama gitu ya. Jadi bersama-sama pas gawe naskah sapa wae kabeh. Di situ sampean foto lah bareng-bareng. Kalau memang merasa semuanya urun rembuk, berperan, gawe naskah, tulis dong kono. Tapi nek dene mek dompleng bloko, dompleng jeneng tok,
Ya aja mbok tulis, aja mbok elokno ben gawe dhewe gitu, ben gawe dhewe. Syukur-syukur apa itu kalian itu bekerja sama itu benar-benar saling menguntungkan. Jadi ya ono sing nulis, ono sing nyumbang kata-kata. Iki digawe ngene ae. Kata-kata mulai dari ini sampai ini saya yang nyumbang. Mau kata-kata dari ini saya yang menulis dan lain sebagainya. Itu tergantung kalian masing-masing. Pokoknya ya urusan berperan, ya wes apa itu silahkan kalian lakukan peran itu masing-masing. Nek jaluk diedit no, ya monggo datang ke madrasah sini, engko tak edit no, tak upload nong Kreasi Film TV, malah langsung, kowe nek kowe tak kon mbok kon ngedit aku ya terus tak upload nong Kreasi Film TV kan, engko tak wae musik-musik dan lain sebagainya, ya wes. Tapi nek pengen gak dewe, ya monggo. Banyak kok channel-channel dari murid-murid saya banyak. Ada Kaum Rebahan, ada Gans TV, ada Kreasi Film TV, ada banyak itu. Walaupun penontonnya belum banyak, ini tidak masalah. Yang penting itu apa? Berkarya kok. Yang penting itu berkarya ya. Jangan sampai gara-gara apa itu? Jangan sampai itu gara-gara seperti itu kalian tidak mau berkarya gitu. Males-males berkarya ngapain kan tidak baik ya, tidak baik. Baik, saya kira itu yang perlu saya berikan untuk hari ini, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.